Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan jikalau pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama dihimpunkan di dalam rumah Tuhan dan kita boleh bersama-sama berkesempatan memuji, memuliakan akan Dia yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Mari kita akan bersama-sama melakukan seluruh ibadah pada minggu hari ini dengan mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Amin. Saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengawali akan ibadah kita dengan pujian nomor 24. Pujian nomor 24. Kesukaan yang ceria. Pembukaan akan dipimpin oleh Gembala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati akan setiap kami semuanya. Dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Allah karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kadang-kadang kita sering berpaling daripada Dia, tetapi Allah adalah setia. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan Allah kembali dengan pujian nomor 83. Pujian nomor 83, O Kalam yang menjelma. Pujian nomor 83. Pada baitnya yang ketiga saya menjemput jemaat untuk bangkit berdiri bersama.
Jemaat bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, dan sebagai wujud iman kita kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mari bersama-sama sehati kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita masih memuji memuliakan akan Dia yang memelihara akan hidup kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian nomor 138. Pujian nomor 138, Nyamanlah Jiwaku. Jemaat, mari kita bersama-sama melanjutkan akan pembacaan firman Tuhan kita yang pada hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-25. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mari jemaat, kita bersama-sama membaca ini dengan cara berbalas-balasan.
Saya akan mengambil ayat-ayat perbilangan ganjil dan silakan jemaat dengan ayat-ayat perbilangan genap sampai dengan ayatnya yang terakhir, yaitu yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini menyatakan kepada kita betapa Allah mengasihi akan orang-orang percaya dan bagaimana rasul-rasul memberitakan akan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan, saya ingin menyatakan atau ingin berterima kasih kepada jemaat sekalian karena acara pernikahan putri kami telah terlaksana dengan baik. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa, bahkan secara finansial yang sudah diberikan kepada kami, kepada putri kami, dan kiranya Tuhan boleh memberkati. Kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama muji Tuhan dengan pujian nomor 156. Pujian nomor 156. Bagi
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang padamu mengucap syukur Tuhan, di mana hari ini kembali kami boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami sampaikan boleh berkenan di hati Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan di ruangan ini. Biarlah Tuhan memberkati akan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sudah beberapa lama kita tidak bisa bersama, ya, karena kami ada gawe ya di Jawa, yaitu menikahkan anak kami. Dan puji Tuhan hari ini kita bisa bersama lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami pernah melihat ada orang yang menjajakan tanaman, ya, tanaman buah dan bunga. Nah, ya, kami sangat tertarik dengan tanaman buah dan bunga itu. Kenapa? Masih kecil, yang buah itu sudah ada buahnya, ya. Ada jambu merah, jambu biji tapi yang warnanya merah. Saya lihat sudah ada buahnya. Wah, ini bagus sekali ya. Kemudian ada juga bunga mawar. Tanamannya masih kecil, bunganya sudah bagus sekali ya. Belimbing juga demikian. Jadi kami beli beberapa buah, kemudian kami tanam. Tapi sekian lama kami tanam, rupanya tidak seperti yang diharapkan, ya. Tidak buahnya lebat seperti waktu kami beli, tidak bunganya bagus seperti waktu kami beli. Nah, rupanya tidak mudah, ya, untuk merawat tanaman tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang merawat tanaman, ya, itu bukan hal yang mudah. Perlu perawatan yang baik, ya. Perlu pupuk, perlu untuk dibersihkan, perlu untuk dipelihara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, ya. Supaya hidup kita ini bisa berbuah untuk kemuliaan Tuhan, maka kita perlu, ya, merawat kehidupan rohani kita supaya dapat berbuah dan berbuah banyak. Saya akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat 5, supaya kita bisa berbuah, bahkan berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 15 di sini kita lihat dari ayat 1 sampai 8 berbicara mengenai bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita. Dan bagaimana supaya kita bisa berbuah di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Ya. Ayat 4 dan ayat 5 dikatakan, ya, supaya kita ini tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itu rahasia supaya hidup kita berbuah. Nah, bicara tentang buah, tentunya kita melihat, ya, bahwa orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan yang berbuah, ada dua jenis buah di sini. Yang pertama adalah buah dari kehidupan kita, karakter kita. Ya. Kita bisa baca dalam Galatia pasal 5, bagaimana buah-buah Roh Kudus itu muncul dalam kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Semenjak mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka timbullah buah itu. Dan ini terjadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia dan Dia diam di dalam kita. Dan yang kedua adalah buah petobat yang baru, jiwa yang baru bagi Tuhan. Nah,
Seperti tanaman perlu pupuk, perlu perawatan, perlu perhatian kita, maka dalam kehidupan rohani kita ini juga perlu akan hal-hal yang menjadikan supaya rohani kita ini bisa bertumbuh, berbuah dengan baik. Dan ayat 4 dan ayat 5 di dalam Yohanes pasal 15 memberikan kita rahasia supaya kita bisa bertumbuh, yaitu kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Namun apa maksud dari ayat 4 dan ayat 5 ini? Apa maksud kita harus tinggal dalam Kristus dan Kristus harus tinggal di dalam kita? Yang pertama kita akan lihat, kita harus tinggal di dalam Dia. Artinya, pertama, kita harus beriman, percaya, dan memiliki pengharapan di dalam Dia. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah yang menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selama seseorang belum tinggal di dalam Dia, maka orang itu bukan anak Tuhan. Ayat 4 dan ayat 5 bicara tentang kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita. Tetapi ayat 4 dan 5 ada sedikit perbedaan. Kalau ayat 4 di sini dengan jelas mengatakan tinggallah di dalam aku. Tetapi di dalam ayat 5 dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku. Ya. Ayat 4 spesifik yaitu kita dengan Tuhan. Tetapi ayat 5 mengatakan berbicara mengenai barang siapa, siapapun juga. Semua manusia di dunia ini yang tinggal di dalam Dia. Jadi bukan hanya kita yang bisa tinggal di dalam Kristus, tetapi orang-orang yang belum percaya pun bisa tinggal di dalam Dia kalau mereka menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tinggal di dalam Kristus artinya iman dan pengharapan kita ada di dalam Kristus. Dulu kita menaruh iman dan pengharapan bukan dalam Kristus sebelum kita bertobat. Saya juga seperti itu. Dulu saya menaruh iman dan pengharapan bukan kepada Kristus, tetapi kepada ilah-ilah yang ada di dunia ini. Saya pernah bersaksi kepada setiap kita ya di tempat ini. Dulu sampai saya jauh-jauh dari daerah Banyuwangi pergi ke daerah Kabupaten Malang. Nah, pergi ke sebuah tempat namanya Gunung Kawi di sana. Saya hanya pakai sepeda motor butut ya. Nah, setelah sampai di sana apa yang saya lakukan? Saya menginap di sana. Saya menunggu itu ada satu pohon yang bisa memberikan rezeki seperti itu ya. Saya tidur di bawah pohon itu dan banyak orang juga berbuat seperti itu. Nah, pengharapan saya pada waktu itu, pengharapan bukan kepada Yesus. Iman saya waktu itu bukan iman kepada Tuhan Yesus, tapi kepada ilah-ilah di dunia ini. Dan saya yakin sebagian kita tentu juga demikian. Apalagi kita yang dilahirkan di dalam keluarga yang bukan orang percaya. Kita mengikuti segala apa yang dilakukan oleh orang tua kita yang belum kenal Tuhan. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita menaruh iman dan pengharapan kepada Dia. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa iman di dalam Kristus bukan iman yang kosong. Pengharapan dalam Kristus bukan pengharapan yang kosong. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan barang siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Ini merobohkan posisi kita. Kita tinggal di dalam Kristus. Iman dan pengharapan ada di dalam Dia. Kemudian yang kedua, apa arti dari iman? Apa arti yang tinggal di dalam Kristus? Artinya, yang kedua adalah seluruh aspek hidup kita ini berpusatkan kepada Dia. Seluruh aspek hidup kita ini berpusatkan kepada Dia. Baik di dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam bekerja, kita berpusat kepada Kristus. Apa yang saya lakukan dalam hidup ini, saya berpikir untuk Kristus. Semuanya bagi Dia, untuk kemuliaan Dia. Oleh sebab itu, setiap orang percaya tidak sembarangan hidup.
Karena hidupnya akan berpikir apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Apakah langkah saya ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Apakah keputusan saya ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Seluruh aspek hidup kita ini berpusat kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita semuanya. Yang sudah memberikan kita posisi yang baru kepada setiap kita. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu contoh nyata dalam kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia belum bertobat, apa yang dia lakukan? Dia melakukan apa yang baik menurut dia sendiri. Dia melakukan apa yang baik untuk Taurat. Dia mengejar-ngejar setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, ditangkap, dianiaya, dibunuh, dipenjarakan. Tetapi setelah dia ada dalam Kristus, semua hidupnya diserahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dia bisa mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena barang siapa yang tinggal di dalam Dia, maka tentu seluruh aspek hidupnya berpusatkan kepada Dia. Galatia 2 juga mengatakan bahwa aku telah disalibkan bersama Kristus. Tapi aku hidup. Namun bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Tinggal dalam Kristus. Artinya iman dan pengharapan kita ada di dalam Dia. Yang kedua, seluruh aspek hidup kita ini berpusatkan kepada Dia. Lalu yang kedua, Kristus tinggal di dalam aku. Ya, Kristus tinggal di dalam kita. Ya. Apa maksud dari Kristus tinggal di dalam kita? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang percaya Tuhan Yesus, maka dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saat itu juga Kristus tinggal di dalam kita. Kristus tinggal di dalam orang itu. Kalau Anda percaya Tuhan Yesus pada tahun 1990, hari itu Kristus tinggal di dalam kamu. Dan ini punya arti yang sangat besar bagi hidup ini. Dengan kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Dia tinggal di dalam kita, dan ini menjamin keselamatan kita semua. Menjamin keselamatan kita karena Dia tinggal dalam kita. Kematian dan kuasa kebangkitannya sudah membersihkan kita dari segala dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena kita orang yang percaya mempunyai jaminan keselamatan itu. Tidak ada lagi moga-moga, tapi ada kepastian keselamatan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah ada Kristus dalam hidup saudara? Apakah Kristus sudah tinggal di dalam Anda, hidup Anda? Dan kalau Kristus sudah hidup di dalam hidup kita, maka sesungguhnya keselamatan sudah dijamin oleh Tuhan. Kapanpun Tuhan panggil kita, kita akan bersama dengan Dia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa arti Kristus tinggal di dalam kita? Apa yang terjadi kalau Kristus tinggal di dalam kita? Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam setiap langkah hidup kita. Terlebih pada waktu kita mengalami pencobaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dulu waktu kami pelayanan di tempat yang sangat sulit. Kemudian kami waktu tahun 90 kami menikah. Ya. Waktu itu setelah menikah beberapa bulan, ya, Bu Ida mengandung, ya, anak yang pertama. Tetapi pelayanan kami di tempat yang sulit sehingga kami harus bekerja keras. Sejauh 24 km, ya, kurang lebih dari Bodok ke Bonti, itu kami harus
melewati jalan yang penuh lumpur, penuh dengan lubang, dan kadang-kadang ada air pasang yang masuk sehingga kami seringkali jatuh. Ya. Suatu kali ya waktu kami naik sepeda motor boncengan ya, Ibu Indah jatuh di situ. Jatuhnya tidak terlalu parah ya, hanya sedikit saja. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dia mengalami pendarahan. Kami terus pergi ke Pontianak ke ahli spesialis anak, spesialis maksudnya dokter kandungan ya, dokter kandungan. Kami pergi ke sana lalu periksa, wah dokternya bilang wah ini bahaya, tanda-tanda keguguran. Ya kami sedih sekali. Lalu dokter tanya ya, bagaimana ini, mau dibersihkan atau bagaimana? Kami berunding ya, kami putuskan tidak mungkin kami akan gugurkan anak ini. Kalau bisa Pak Dokter tolong ya dipertahankan. Akhirnya diberi obat, beri vitamin, tapi dengan pesan tidak boleh melakukan aktivitas. Jadi kami sudah dapat obat itu. Kami waktu itu tinggal di Pontianak di Jalan Gajah Mada karena kantor sinode waktu itu di Jalan Gajah Mada. Tapi kami tinggal di tingkat atas, tingkat 2. Tingkat 2 atau tingkat 3, saya lupa ya, tingkat 2 atau tingkat 3. Jadi kami tidak mengira bahwa naik tangga itu memerlukan tenaga yang banyak ya. Nah, Bu Indah juga naik tangga. Besoknya sudah terjadilah pendarahan yang hebat dan anak kami tidak bisa dipertahankan, harus dikurek. Nah kami sedih sekali, anak pertama kami sudah dipanggil oleh Tuhan ya. Tapi akhirnya melewati waktu-waktu bersama dengan Tuhan, kami dihiburkan oleh Dia. Kenapa? Karena Kristus tinggal di dalam kehidupan kami. Dia memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dikala kita mengalami berbagai masalah dan penderitaan. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan saudara semua. Dan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena Kristus tinggal di dalam dia. Kristus akan menolong dia, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, penyertaan dalam kehidupannya. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus tinggal di dalam kita mempunyai dampak, yaitu Dia akan merombak manusia lama kita. Dia akan merubah setiap kebiasaan yang tidak baik dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah pribadi yang unik di hadapan Tuhan. Kita punya ya kebiasaan yang berbeda-beda. Kita punya tabiat yang berbeda-beda. Namun ketika Kristus tinggal di dalam kita, memungkinkan setiap kita semuanya untuk dapat merubah hidup ini. Memang bagi orang-orang dunia, mereka mengatakan, kalau sudah dilahirkan seperti itu ya nggak bisa dirubah. Kata orang sudah tulangnya sudah, maksudnya nggak bisa dirubah lagi. Itu bagi dunia seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam Tuhan, ketika Kristus tinggal di dalam kita, ketika Kristus tinggal di dalam saudara dan saya, maka tabiat yang tidak berkenan di hati Tuhan bisa dirobahkan oleh Tuhan. Ketika kita minta kepada Dia, ketika kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, tolonglah aku, supaya aku dapat memuliakan nama-Mu. Kita tidak bisa membawa hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, tabiat-tabiat lama kita untuk mengiring Dia supaya dapat bertumbuh, gak mungkin. Yang terjadi adalah justru kita mempermalukan nama Tuhan di hadapan sesama kita. Tapi ketika kita bergumul, Tuhan tolong saya, robahkan hidup saya, maka Tuhan akan menolong kita, menolong saudara dan saya.
Kita lihat dalam kehidupan Simon Petrus. Oh, Simon Petrus adalah orang yang sangat pengecut, walaupun kelihatannya dia pemberani juga, tapi dia pengecut. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ada orang yang bertanya kepada Simon Petrus, kamu orang Galilea ya? Kamu muridnya ya? Oh enggak, aku enggak kenal dia. Ya, pengecut sekali dia. Sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Dengan mengutuk diri dia berkata, sungguh aku tidak kenal dia. Tetapi ketika Petrus sudah dirubahkan oleh Tuhan Yesus, dia menjadi seorang yang luar biasa. Dia berani menghadapi segala ancaman yang ada di dalam kehidupannya. Ketika mahkamah bertanya, ketika mahkamah agama mengancam dia, jangan bicara tentang Tuhan Yesus. Pada waktu itu Simon Petrus dan Yohanes, mereka berkata di hadapan mahkamah agama, silakan pertimbangkan sendiri. Taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan? Taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia? Mereka tidak takut menghadapi ancaman. Kenapa bisa demikian? Aneh sekali. Orang yang pengecut bisa dirubah menjadi orang yang sangat pemberani, walaupun di hadapannya ada ancaman yang luar biasa. Orang yang jahat bisa dirubahkan menjadi orang yang baik. Orang yang mementingkan diri sendiri bisa menjadi orang yang mengasihi sesamanya. Karena Tuhan Yesus yang diam di dalam dia memampukan orang itu merubah tabiat lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita, ketika kita duduk di tempat ini, kita ingat apa tabiat-tabiat yang tidak baik itu yang sudah dirubah oleh Tuhan, bukan? Tapi mungkin juga ada pergumulan dalam kehidupan Anda. Oh, ini ada satu tabiat yang sulit untuk dirubahkan, yang menjadi duri dalam dagingku. Mari kita datang pada Dia. Dia ada dalam kita. Dia bisa merubahkan hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan merubahkan hidup kita untuk kemuliaan Dia. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus tinggal di dalam kita, Dia akan memberi keberanian kepada kita, kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Karena semenjak Kristus diam dalam kita, kita bertumbuh kasih kita kepada sesama kita. Kita tidak nyaman kalau ada sesama kita yang akan binasa. Kita tidak nyaman kalau ada saudara kita yang akan binasa karena mereka ada di luar Kristus. Kita tidak nyaman kalau ada sahabat kita yang belum percaya Kristus. Kita akan bersaksi bagi mereka. Ini mendorong, memberi keberanian kepada kita untuk dapat bersaksi, memberitakan Injil kepada setiap umat manusia. Karena apa? Karena Kristus diam dalam kita. Dia mendorong kita. Kita tidak akan bisa tinggal diam. Ketika kita melihat, oh, kakak saya belum percaya. Oh, paman saya belum percaya Tuhan. Oh, orang tua saya belum percaya Tuhan. Terus Kristus mendorong kita. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika jemaat mula-mula mendapat penganiayaan di tengah-tengah Yerusalem, apa yang terjadi? Mereka bukan mengeluh, Tuhan, aduh, kenapa Engkau tinggalkan kami? Tidak. Tapi apa doa mereka? Tuhan, berikan keberanian kepada kami untuk tetap memberitakan Injil. Dan Tuhan memberikan keberanian kepada mereka, bersaksi memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali. Sehingga ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan orang-orang yang percaya, menyaksikan dia naik ke surga, dia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah
kuajarkan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 20, Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia bukan hanya menyertai, dia diam di dalam hidup saudara dan saya. Dan setiap orang yang mau percaya Yesus. Nah, jikalau semuanya ini ya, kita lakukan, kita jalan, di mana kita tinggal di dalam Dia dan Dia diam di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Syaratnya adalah kita harus tinggal dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita. Sambut Yesus dalam kehidupan. Selanjutnya, sebagai penutup, saya ingin bacakan bagian firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita semuanya, sehingga hidup kita ini dapat bertumbuh, berbuah banyak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh diam di dalam Engkau, di mana kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berpusatkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga tinggal dalam kami untuk melindungi, menjaga, memberikan suatu keberanian kepada setiap kami untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Mari jemaat kita bersama-sama melanjutkan akan ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kita, di mana Allah senantiasa menyertai hidup kita. Sementara kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 143. Puji-pujian nomor 143. Bapakku memelihara. Surga
jemaat kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita akan sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Allah boleh memberkati, menolong akan bangsa ini, pemimpin-pemimpin kita, sehingga pemimpin-pemimpin kita dapat menyelesaikan semua persoalan yang ada di negeri kita. Kita juga berdoa untuk kesehatan mereka, biar Allah boleh menolong akan baik itu presiden maupun seluruh aparat yang bertanggung jawab dalam negeri ini. Kita berdoa untuk para majelis gereja, para aktivis gereja, dan biar Allah boleh menolong, berikan satu kesehatian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya kita berdoa untuk kerohanian jemaat semuanya, juga kesehatan bahkan ekonomi kita. Biarlah Allah sumber segala berkat boleh memberkati setiap kita. Kita juga berdoa untuk rencana pembangunan gereja. Biarlah Allah boleh menolong baik panitia maupun dana yang kita perlukan. Untuk beberapa pokok doa ini kita minta Bapak M.H. Gultom memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami hingga pagi hari ini kami boleh datang mempermuliakan Tuhan, di mana kami dapat melakukan ibadah bersama. Biarlah bagi saudara seiman kami yang bersempat pada pagi hari ini boleh datang di pada ibadah kedua nanti. Kami menyerahkan beberapa pokok doa kami kehadirat-Mu Tuhan, agar senantiasa Tuhan melawat bangsa dan negara ini. Kau tahu Tuhan, bangsa Indonesia ini masih dilanda pandemi corona yang semakin hari semakin menghebat. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa ini agar setiap aktivitas kegiatan masing-masing boleh berjalan dengan baik, khususnya untuk pendidikan, peribadatan yang dilakukan di muka bumi ini. Kami berdoa untuk kegiatan yang dilakukan di seluruh Indonesia, di dunia, khususnya di Indonesia ini. Kau tahu Tuhan, setiap pelaku firman-Mu yang menyebarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin di antara mereka banyak kendala, banyak halangan, hambatan, tantangan. Biar Tuhan menyertai kehidupan mereka melakukan seluruh penginjilan yang ada di Indonesia ini. Kami juga untuk gembala sidang majelis aktivis gereja yang telah bersama-sama melakukan aktivitas di gereja kerohanian. Tuhan memberikan suatu perhatian, satu hati, bahu membahu dalam setiap pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Terima kasih Bapa Surga. Kami berdoa juga untuk segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi jemaat yang ada. Mari Tuhan melawat akan anak-anak-Mu, memberkati akan kerohanian dan kesehatan mereka, bahkan perekonomian kami seluruhnya, agar senantiasa semakin hari semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk perkembangan TK Makedonia. Kau tahu Tuhan, jika virus corona belum ternyah dari permukaan bumi di sini, kami tahu perkembangan TK ini tidak akan baik dengan berjalan dengan baik. Biarlah kasih-Mu Tuhan senantiasa melawat bangsa negara kami ini untuk melalukan semua virus yang ada, agar seluruh kegiatan pendidikan yang ada boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa Surga. Inilah doa syukur kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Selanjutnya jemaat kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Yang